Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Septiadi. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia. Gimana sih kabar teman-teman semua? Semoga dan saya berharap kabar teman-teman semua kabar baik, dan semoga yang sakit pada saat ini diangkat semua penyakitnya, disembuhkan semua penyakitnya, dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga apa yang hendak kita perbuat ataupun apa yang hendak kita rencanakan, semoga diberikan kemudahan, semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya sedikit berbicara ya terkait dengan terjadinya demonstran pada minggu kemarin, yang mana terjadi setelah disahkannya RUU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020. Tentu sebagian dari kita sudah mengetahui akan peristiwa seperti ini. Tentu sebagian dari kita atau bahkan turun ikut andil untuk menyuarakan aspirasi kita terhadap yang terhormat Bapak Ibu Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu tidak lupa juga saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua di berbagai kalangan, di berbagai elemen, terutama mahasiswa yang penuh dengan integritas tinggi, semangat juang tinggi, dan tentu sebuah konsekuensi yang harus diambil yang sangat besar sekali menurut saya pribadi. Dan tidak lupa terhadap kaum buruh lepas harian, terima kasih sudah bersuara, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas suara kalian, atas peran kalian, atas semangat juang yang mana tanpa menyerah, tanpa mundur, bersuara untuk menyampaikan apa yang dirasakan kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu dalam hal ini saya juga berharap terkait dengan demonstran yang terjadi pada minggu kemarin, baik itu dari pihak manapun, semoga tidak ada yang membuat ataupun menjadikan demonstran kemarin itu menjadi ricuh, sehingga dipandang sebagian dari masyarakat bahwasanya demo ini tidak damai, demo ini penuh dengan kericuhan, demo ini penuh dengan keributan. Jangan sampai. Dan semoga dari pihak manapun itu yang ingin demo ini menjadi ricuh, yang ingin demo ini menjadi tidak kondusif, tolong perhatikan, hargai teman-teman yang ingin bersuara, yang ingin menyampaikan isi hati, yang ingin menyampaikan keadaannya terhadap yang terhormat Bapak Ibu Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu dalam hal ini saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pimpinan ataupun kepada dewan-dewan yang sudah duduk langsung, yang sudah ngobrol di hadapan teman-teman semua, yang mana sudah mendengarkan, yang mana sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi pada saat demonstran minggu kemarin. Tentu dalam hal ini saya juga berharap bukan hanya dilihat, bukan hanya didengar, bukan hanya di tanda tangan saja hitam di atas putih, tapi juga dilaksanakan, juga harus dilakukan, karena ini bukan bagian dari formalitas, karena ini bukan bagian dari permainan belaka. Kenapa hal ini terjadi? Tentu bagian dari kita menganggap bahwasanya disahkannya RUU Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan apa yang dirasakan pada saat ini.
tidak sesuai dengan sikon pada saat ini, terutama mohon maaf kaum buruh harian lepas, terutama eh, yang mohon maaf yang dari kalangan menengah ke bawah. Tentu dalam hal ini juga sangat prihatin ya ketika sebagian dari kita sudah mendengar, sudah mengetahui bahwasanya RUU Cipta Kerja itu sudah disahkan. Nah, tentu inilah kenapa teman-teman ada yang bersuara, ada yang turun ke jalan, ada yang menyampaikan pendapatnya terhadap yang dirasa Bapak, Ibu, Tuan, Puan Dewan Perwakilan Rakyat. Semoga hal ini benar-benar dilihat, hal ini benar-benar ditinjau ulang. Semoga hal ini juga dijadikan bahan evaluasi untuk siapapun itu, bukan hanya dari masyarakat saja, tetapi juga dari pemerintah, baik itu dari daerah maupun pusat. Tentu dalam hal ini juga PR kita bersama, bahwasanya terkait dengan kepentingan bersama haruslah kita mendengarkan, haruslah kita berdialog, haruslah kita merangkul, haruslah kita menggenggam tangan satu dengan yang lain, sehingga terciptanya suasana yang damai, sehingga terciptanya suatu keadaan yang tidak menimbulkan kericuhan, tidak menimbulkan syarat, tidak menimbulkan perspektif yang negatif, sehingga terjadi tuduhan seperti halnya ini pasti karena provokator, ini pasti karena ditunggangi, ini pasti karena ada oknum-oknum yang sengaja untuk turun ke lapangan ataupun turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya. Halo. Tentu hal ini pemikiran yang saya pribadi mohon maaf tidaklah bijak. Apalagi terkait dengan yang terhormat Bapak, Ibu, Tuan dan Puan Dewan Perwakilan Rakyat ataupun pemerintah yang beranggapan demikian. Tentu dalam hal ini sebagai pemerintah, sebagai aparat negara, sebagai pelindung masyarakat, sebagai pengayom masyarakat, sebagai pelayan masyarakat, tentu dalam suatu tutur kata harus diperhatikan. Tentu dalam suatu ucapan harus dilihat terlebih dahulu seksama apakah ini sesuai dengan sikon pada saat ini. Tentu sebelumnya saya mohon maaf, bukan bermaksud saya pribadi menggurui ataupun sebagainya, bukan bidang saya, bukan kemampuan saya dalam hal ini berbicara seperti ini. Akan tetapi saya bersuara, saya mengungkapkan apa yang saya rasakan, mengungkapkan apa yang saya lihat pada saat itu. Tentu bukanlah perilaku yang mohon maaf etis ketika kebijakan-kebijakan ataupun ungkapan statement pernyataan yang dikeluarkan atau yang dilontarkan oleh pelayan masyarakat ataupun pejabat negara, yang mana bahwasanya demonstran yang terjadi minggu kemarin ialah ditunggangi ataupun karena diprovokator ataupun dan lain sebagainya. Tentulah dalam hal ini harus dilihat lebih dalam lagi ketika ingin beranggapan bahwasanya demonstran ini seperti apa dan bagaimana. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah turun ke jalan, yang sudah menyuarakan aspirasinya, semoga hasil yang diperoleh teman-teman semua, semoga usaha proses jeripayah yang teman-teman lakukan semoga ada hasilnya, dan semoga bukan hanya rasa capek, bukan hanya rasa haus, panas dan lain sebagainya, akan tetapi hasil yang didapat
Semoga bisa sesuai dengan apa yang diinginkannya. Amin. Nah, dalam hal ini ketika saya melihat salah satu sosmed di Instagram. Nah, ini pada saat kemarin itu pada demo yang mana itu terjadi kericuhan, baik itu para demonstran yang terdiri dari mahasiswa ataupun masyarakat yang selain mahasiswa. Yang terjadi bentrok, terjadi ricuh dengan aparat negara. Tentu dalam hal ini sangat disayangkan ya. Tapi meskipun demikian, dalam hal ini saya tidak berbicara terkait dengan siapa yang salah dan siapa yang benar. Kenapa harus terjadi kericuhan seperti itu? Tidak. Namun dalam hal ini saya berbicara terkait dengan ketika adanya ricuh, ketika terjadi keributan dalam demonstran minggu kemarin, semoga bisa diselesaikan dengan baik dan semoga tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi dan kondisi kemarin. Semoga dalam hal ini menjadi pembelajaran bagi semuanya, menjadikan evaluasi baik itu mahasiswa, baik itu dari masyarakat, berbagai elemen, berbagai latar belakang, dan yang terpenting adalah evaluasi dan pembelajaran, pembenahan diri, baik itu di pemerintah daerah sampai ke pemerintah pusat. Perlunya untuk melihat langsung, perlunya untuk merasakan langsung apa yang dirasakan oleh, mohon maaf, terutama masyarakat yang kurang mampu. Gimana sih keadaannya? Gimana sih kabarnya? Gimana sih rasa yang saat ini dirasakan, bahkan yang dialami oleh sebagian masyarakat, terutama, mohon maaf, masyarakat yang kurang mampu. Mungkin dari teman-teman semua yang notabene adalah masyarakat menengah ke atas menganggap bahwasanya hal seperti ini bagian dari hal yang biasa. Ya jelas, karena apa? Yang berbicara demikian adalah seorang yang notabene adalah mempunyai uang ataupun mempunyai status sosial yang sangat tinggi di lingkungan sekitar. Tentu tidak asing lagi, tentu dalam hal ini tidaklah bagian dari hal yang tidak asing. Karena yang namanya dalam kehidupan sosial, yang namanya dalam kehidupan sehari-hari, pasti ada peranata sosial. Baik itu yang ekonomi menengah ke atas, ekonomi menengah sedang, dan yang mohon maaf terakhir adalah ekonomi menengah ke bawah. Perlu ditinjau kembali, perlu dijadikan sebuah evaluasi, perlu dijadikan perbincangan buat kedepannya, terutama mohon maaf bagi yang masyarakat kurang mampu harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai apa yang dilakukan itu, apa yang dirasakan, apa yang dilakukan oleh oknum-oknum itu hanya dilakukan pada saat pilkada saja. Jangan sampai hanya karena sudah tradisi, hanya karena sudah kebiasaan pencoblosan harus ada uang dan uang, atau pada saat pencoblosan harus ada sesuatu yang diberikan kepada masyarakat ataupun rakyat agar mempengaruhi hasil dari pencoblosan si calon tersebut. Jangan sampai hal demikian dilakukan. Karena ini menyangkut kepentingan bersama, bukan menyangkut kepentingan pribadi. Karena kedepannya nanti bukan hanya saja yang dirasakan oleh, mohon maaf, masyarakat kurang mampu, akan tetapi semua juga merasakan. Ops, gitu ya. Kecuali yang notabene adalah masyarakat golongan atas, mungkin beda ya sih, beda kan. Tapi tolonglah dalam hal ini jangan apatis, dalam hal ini jangan menutup mata, dalam hal ini jangan menutup telinga untuk melihat, untuk mendengar, dan hati juga dibuka untuk merasakan gimana keadaan pada saat ini, pada saat selanjutnya, terutama terkhusus ini
bagi masyarakat yang kurang mampu. Tolonglah dilihat lebih seksama, diperhatikan, jangan sampai yang menjadi perhatian ataupun prioritas adalah masyarakat golongan menengah ke atas. Sementara yang menengah ke bawah diabaikan, dimanfaatkan demi kepentingan pribadi, dimanfaatkan demi kepentingan partai, dimanfaatkan demi kepentingan kelompok. Jangan sampai. Jangan mentang-mentang kita itu menganggap bahwasanya aku punya uang, aku punya status sosial yang mana bisa mempengaruhi keadaan masyarakat sekitar. Jangan sampai mempunyai pemikiran demikian. Lihatlah dengan seksama, perhatikan. Setelah itu baru gunakan hati pada saat melakukan sesuatu. Tentu dalam hal ini bukan maksud saya untuk menggurui, bukan maksud saya untuk sok bijak, ataupun bukan maksud saya untuk apa-apa dan lain sebagainya. Karena saya sadar dengan sepenuhnya ini bukan ranah saya, ini bukan tempat saya untuk memberikan suatu kritikan. Ini bukan bidang ataupun ahli saya untuk memberikan statement seperti ini. Tapi pada kali ini saya berbicara terkait dengan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan tentu apa yang saya rasakan. Saya juga mengalami. Bukan berarti saya tidak mengalami terus saya tidak berbicara seperti ini. Bukan. Karena saya benar-benar mengalami terkait dengan sebelum adanya disahkannya RUU Cipta Kerja, tentu saya juga merasakan terlebih dahulu. Oleh karenanya dalam hal ini saya berharap kepada semua, terutama yang terhormat tuan, puan, nyonya, tolonglah Dewan Perwakilan Rakyat, tolong. Terutama pada tuan, puan, Dewan Perwakilan Rakyat, tolonglah lihat kami, dengarkan suara kami, rangkul kami, bantu kami. Jangan sampai yang terhormat justru malah memanfaatkan situasi dan kondisi pada saat ini hanya demi kepentingan pribadi, hanya demi kepentingan partai. Jangan sampai. Ini menyangkut semua masyarakat, semua elemen. Ini menyangkut harga diri. Ketika pada saat pencoblosan itu dilakukan pura-pura untuk merakyat, pura-pura untuk mendekat pada rakyat, karena memang pada saat itu kalian membutuhkan rakyat. Tapi setelah pencoblosan selesai, saya belum tahu apakah sebelum dan sesudah pencoblosan itu perilaku ataupun sifat dari yang terhormat tuan dan nyonya puan Dewan Perwakilan Rakyat akan tetap sama atau malah sebaliknya. Jangan sampai apa yang diberikan oleh rakyat dengan ikhlas, dengan sepenuh hati justru malah dibalas dengan rasa kekecewaan, dibalas dengan rasa yang ketidakadilan, dibalas dengan rasa yang begitu sulit untuk diterima bagi masyarakat. Jangan sampai. Saya percaya 100%, saya yakin bahwasanya yang terhormat tuan, puan senantiasa benar-benar merakyat, senantiasa benar-benar ada untuk rakyat. Jangan sampai saya pribadi terutama menganggap bahwasanya yang terhormat tuan dan puan hanya memanfaatkan masyarakat kecil demi mewujudkan keinginan masyarakat yang golongan ke atas. Jangan sampai. Dengan sebutan yang terhormat Dewan Pengkhianat Rakyat. Dalam hal ini
Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan dan semoga bisa menjadi evaluasi bagi kita bersama, bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kedepannya agar kita itu jangan salah pilih, jangan salah coblos hanya demi, mohon maaf, demi nominal. Berapa sih banyaknya nominal yang diberikan oleh salah satu pasangan ataupun calon. Jangan sampai melihat besar kecilnya nominal yang ditawarkan, tapi lihatlah kesehari-hariannya, lihatlah dengan seksama. Selain itu yang kedua adalah lihat visi misi, apakah sesuai dengan keadaan sekitar atau hanya sebagai pemanis. Jangan sampai hal ini dilakukan dan jangan sampai hal ini terjadi. Selanjutnya, jangan sampai kita termakan oleh karena yang paling dominan pemilihannya adalah si A si B, karena lingkungan sekitar lebih dominan si A misal, otomatis kita ikut-ikutan si A. Jangan sampai. Gunakanlah hati, gunakanlah pemikiran, dan lihat mata, dengarkan. Jangan sampai hal ini terulang dan terjadi kembali. Tentu dalam hal ini semoga semuanya, semoga diberikan kesehatan, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga buat teman-teman yang pada saat ini sedang bermasalah dengan pihak terkait, semoga kasusnya cepat selesai. Dan semoga buat yang terhormat ini ya, tuan dan puan, mohon maaf sekali lagi, tolong bebaskan teman-teman yang disandra, bebaskan teman-teman yang kesandung masalah hukum terkait dengan aksinya demonstrasi minggu kemarin. Bebaskan teman-teman. Jangan sampai kalian itu menutup mata. Jangan sampai. Itu yang disandra adalah rakyat kalian. Itu yang disandra adalah rakyat yang memilih kamu pada saat pencoblosan. Jangan sampai membiarkan demikian. Apakah ini balasan kamu? Apakah ini merupakan balas budi yang terhormat, Dewan? Apakah ini termasuk salah satu balasan ataupun pemberian atas jasa yang diberikan oleh rakyat terhadap yang terhormat, Tuan dan Puan? Jangan sampai. Saya percaya hati nurani kalian berbicara, rakyat aku padamu. Dalam hati kecil tentu berkata, terima kasih sudah mencoblosku, terima kasih sudah memilihku. Dan inilah giliran saya untuk membantu sesama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.